Halo teman-teman, balik lagi bareng aku. Kali ini aku bakalan ngebahas soal SKD CPNS 2024. Nah, fokus kita kali ini adalah untuk membahas penalaran logis yang ada di TIU SKD CPNS 2024. Nah, soal-soal penalaran logis ini teman-teman biasanya banyak keluar kesimpulan tentang soal tersebut dan kesamaan mencari soal. Nah, biar nggak lama-lama, kita langsung aja bahas soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini ada tangkai, kelopak, dan bunga. A. Tubuh, tangan, kepala. B. Tanah, laut, air. C. Tahun, bulan, hari. D. Pelepah, tangkai, daun. E. Langit, tanah, magma. Nah, teman-teman, kalau ada soal kayak gini, kalian tinggal mencari kesamaannya. Ini kan tangkai, kelopak, bunga ini merupakan ciri-ciri yang ada pada bunga. Nah, teman-teman bisa mencari salah satu di 5 jawaban ini yang sama, yang memiliki ciri-ciri yang sama juga dengan bunga. Bila kita lihat yang A, tubuh, tangan, kepala, itu nggak mungkin ya, itu bukan ciri-ciri dari yang sama dengan tangkai, kelopak, dan bunga. Yang B, tanah, laut, air, itu juga nggak sama ya teman-teman. Yang C, tahun, bulan, hari, itu juga nggak. Yang D, pelepah, tangkai, daun, ini benar teman-teman. Yang E, langit, tanah, magma. Karena secara analogi ya teman-teman, dari pelepah, tangkai, dan daun ini merupakan ciri-ciri yang sama juga dengan bunga. Pelepah itu merupakan ujung sambungan daun dengan batang, ranting, dan cabang. Jadi jawabannya adalah D, pelepah, tangkai, dan daun. Soal yang selanjutnya, semua karyawan di perusahaan A mendapatkan tunjangan hari raya. Sebagian karyawan mendapatkan bingkisan hari raya. Maka, ini merupakan soal kesimpulan teman-teman. Jadi, teman-teman harus mengetahui dulu kata kuncinya ya. Di sini, kata kuncinya adalah semua karyawan mendapatkan THR. Sebagian dapat bingkisan. Jadi, semua karyawan mendapatkan THR. Dan sebagian karyawan ada yang mendapatkan bingkisan hari raya. Kita lihat dari A, semua karyawan perusahaan A mendapatkan tunjangan hari raya dan bingkisan hari raya. Salah ya teman-teman. Yang B, karyawan perusahaan A yang mendapatkan tunjangan hari raya selalu mendapat bingkisan hari raya. Ini juga salah, karena yang mendapatkan hanya sebagian. Yang C, semua karyawan perusahaan A mendapatkan tunjangan hari raya. Sebagian dari karyawan ada yang mendapatkan bingkisan hari raya. Nah, ini baru benar teman-teman. Kita lihat yang D, karyawan perusahaan A yang mendapat gaji tidak mendapatkan bingkisan hari raya. Ini juga salah. Yang E, karyawan perusahaan A tidak mendapat tunjangan hari raya dan bingkisan hari raya. Ini juga salah, karena semua karyawan mendapatkan THR, sebagian mendapatkan bingkisan. Jadi jawabannya teman-teman adalah C. Semua karyawan perusahaan A mendapatkan tunjangan hari raya, sebagian dari karyawan ada yang mendapatkan bingkisan hari raya. Oke, soal selanjutnya di sini ada A, B, C, F, E, D, G, H, I, L, titik. Nah teman-teman, untuk soal ini berarti kalian disuruh untuk melanjutkan dari huruf abjad tersebut. Nah, dari kelima jawaban ini ada K dan J, ada J dan K, M dan N dan M, I dan H. Nah, sebenarnya teman-teman untuk jawaban ini nih, teman-teman pasti tahu jawabannya karena jika kita urut dari A, B, C, F, E, D, G, H, I, berarti L jawabannya dengan J dan K. Jadi teman-teman jawabannya adalah B ya, J dan K. Soal selanjutnya, semua penipu pandai bicara dan ramah. Tuan M tidak ramah tetapi pandai bicara. Nah teman-teman, soal ini sama seperti yang soal tadi, teman-teman harus tahu kata kuncinya. Nah, jadi syarat seorang untuk menjadi penipu nih teman-teman ada 2, yaitu pandai bicara dan ramah. Jika salah satu syarat saja tidak dipenuhi, maka orang tersebut bukanlah penipu. Kita lihat dari yang A, Tuan M seorang penipu yang pandai bicara. Ini salah ya teman-teman. Yang B, Tuan M seorang penipu yang tidak ramah. Ini juga salah. Yang C, Tuan M seorang penipu yang pandai bicara dan tidak ramah. Ini juga salah. Yang D, Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Yang E, Tuan M bukan seorang penipu yang ramah.
Nah, di sini udah kita temukan jawabannya. Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Jadi di sini semua penipu itu pandai bicara dan ramah. Nah, si Tuan M ini tidak ramah tetapi pandai bicara. Jadi Tuan M ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi penipu nih teman-teman. Jadi jawabannya adalah D. Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapatkan bantuan dan hadiah. Yusuf menerima bantuan tetapi tidak menerima hadiah. A. Yusuf adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. B. Yusuf adalah korban yang tabungannya kurang dari 3 juta rupiah. C. Yusuf adalah korban yang berhak menerima hadiah. D. Yusuf adalah korban yang berhak menerima hadiah. Yusuf adalah korban yang tabungannya 3 juta rupiah. Nah, di sini pertanyaannya, korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapatkan bantuan dan hadiah. Yusuf menerima bantuan saja, tetapi tidak menerima hadiah. Nah, seseorang disebut korban teman-teman yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta. Ada dua, yaitu mendapatkan bantuan dan hadiah. Jika hanya menerima salah satu saja, maka dia bukanlah seorang korban yang tabungannya kurang dari 3 juta. Nah, di sini si Yusuf ini mendapatkan menerima bantuan tetapi tidak menerima hadiah teman-teman. Jadi berarti si Yusuf ini memiliki tabungan yang lebih dari 3 juta. Kita lihat yang A. Yusuf adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. Yang B, Yusuf adalah korban yang tabungannya kurang dari 3 juta rupiah. Salah ya teman-teman. C, Yusuf adalah korban yang berhak menerima hadiah. D, Yusuf adalah bukan korban yang berhak menerima hadiah. Ini juga salah. Yang E, Yusuf adalah korban yang tabungannya 3 juta rupiah. Ini juga salah ya teman-teman. Jawabannya yang benar adalah A. Yusuf adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. Maka dari itu Yusuf menerima bantuan tetapi tidak menerima hadiah. Nah, oke teman-teman, itu tadi soal-soal penalaran logis dari aku untuk tes SKD CPNS 2024. Untuk next video aku bakal ngebahas berbagai soal-soal CPNS 2024. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share sebanyak-banyaknya. See you di next video. Bye-bye.